udah kedatangan Bu Windu nih. BBB. Apa itu? Bukan Bu Ibu biasa. Bu Windu. Bu Windu ini kalau nggak salah anaknya juga seorang indigo ya Bu ya? Kalau dia sudah pernah saya bawa ke tempat Pak Tom. Tadinya juga saya berpikir itu indigo. Ternyata waktu di tempat Pak Tom baru ketahuan dia itu tipenya psychic. Apa itu? Psychic itu cenayang ya Pak Tom? Iya. Itu cenayang, jadi semacam dia punya indera keenam seperti itu. Saya juga baru tahu dari Pak Tom waktu itu. Tapi itu awal-awal bisa tahu dari mana sih, Bu? Ya itu, dia mulai tanya-tanya kan, tanya-tanya hal yang aneh-aneh gitu. Kayak dia ngeliat ada bayi itu ntar keinjek orang. Tapi kok orang pada nggak ngeliat sih, aku sendiri yang ngeliat gitu. Oh iya. Bayinya utuh tuh maksudnya atau bentuknya serem gitu? Bayinya itu kata dia gendut telanjang terus lagi gini-giniin tanah gitu kan. Terus dia bilang ntar keinjek. Tapi itu di siang hari ya maksudnya? Di siang menjelang maghrib gitu kan. Awalnya dia juga- Bu Windu melihat anak kayak begitu, apakah merasa kecewa atau sedih atau apa justru akhirnya berdamai dan bahkan mau ikut terlibat di terlibat dalamnya. gitu? Sebenarnya itu nggak begitu aneh karena ibu saya pun seperti itu. Oh. Cuman ibu saya itu dia sangat bisa memanage dirinya, bahkan dia bisa mengendalikan, jangan di situ, kamu pindah aja. Meskipun saya tidak terlalu ikut ke dalamnya karena saya pikir urusan dia gitu. Tapi kalau ini kan anak dan sendiri. dia kebingungan gitu. Anak ini tidak seperti ibu saya yang sudah menemukan cara gitu. Bisa kan. memaintennya Nah, juga ya. ini menarik, tadi Ibu bilang Ibu Windu juga seperti itu. Iya. Nah Pak Tom, apakah ini ada faktor genetik? Yes. Keturunan kalau kayak Betul. begitu? Betul. Betul. Bisa terjadi begitu ya? Jadi Betul. Neneknya Jadi orang-orang yang punya kemampuan batin tertentu ya, itu kadang-kadang juga diturunkan. Jadi teman-teman mungkin yang ada yang dari Bali, ada yang dari Jawa, ada yang dari Batak, ada yang dari Sulawesi, itu ada local wisdom yang mereka pegang dan itu biasanya diturunkan. Tapi juga Ibu, saya dengar katanya Ibu kan tadi anaknya Ibu tuh nggak bisa gambar. Terus tiba-tiba dia bisa gambar. bahkan bisa main piano juga. Bisa tiba-tiba main piano gitu. Ya tadinya memang nggak bisa sama sekali. Nggak pernah gambar, nggak pernah apa. Dan Tapi kan itu sesuatu yang harus belajar dulu ya. Nah seharusnya, dan gambar tuh serem-seremnya saya sampai ke teror sendiri gitu Ini kan. kita lihat nih ada nih. Jadi Ih keren, gambarnya bagus loh. Itu gambar pintu kan? Betul. Tapi yang di lingkaran itu ada, kalau di zoom itu ada kayak putih-putih. Kakak Tiara mungkin tahu. Iya, ada sedikit. Nah ini dia main piano, iya, dia lihat itu di ada. belakangnya. Oh iya ada gambar muka orangnya. Iya, itu dia lagi main piano, dia menggambarkan dirinya sendiri. Di tapi belakangnya. bisa gitu ya. Tapi ini terjadi juga sama saya loh. Jadi waktu itu saya tuh padahal biasa aja sama wanita, tiba-tiba saya bisa menggoda dengan saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Itu kenapa Pak Tom ya? Saya biasa aja. Demi Allah saya tidak ada niat tadinya. Tapi bisa terjadi begitu saja dan kebablasan gitu kita. Tapi lo lihat gak Fik ada bayangan muka di sana? Saya lihat ada wajah. Itu kayak belalai ya. Nah ini juga sama tuh lihat di jendelanya tuh yang warna hitam-hitam. Ini pintu apa ya? Jadi kalau kita lihat di setiap ada gambar yang warna hitam, ada gambar. Biasa aja. Tapi memang kalau ada yang warna hitam itu pasti akan ada berbayang-bayang sebuah wajah lah, sebuah bayangan putih lah, sebuah itulah. Itu mungkin yang ada di kepalanya anaknya ibu, dia menggambar aja gitu. Deh, tadi ya anaknya Bu Windu sebelum syuting itu sudah difoto aura. Nah, dan kita akan lihat ini tayangannya yuk. Ini dia. Mana? Nih, ada nih. Sini. Coba sini. Kita lihat. Oke. Ya. Nah, ini kamu teraktivasi nih ya. Cakra 6-mu teraktivasi sehingga kena ke cakra 3-mu nih ya. 3 6-mu lagi kena nih ya. 3 sama 6 lagi kena ya. Jadi kamu lihat nih, oke ini cakra 6 yang dekat ke kening sama cakra 3 nih yang lagi kena nih ya. Oke. Ini kita bisa lihat ya. Jadi ini ada 2 gambar yang kita bisa lihat ya. Ini waktu sebelum waktu dia pertama kali ketemu saya ya. Ini beberapa bulan yang lalu ya. Di awal tahun ini gambarannya seperti gini ya. Nah, ini tadi barusan ya, tadi sebelum acara ini berlangsung kita juga ada ambil lagi sekali dan ini kita bisa lihat warnanya hijau dan yang menarik ya. Nah, di samping punya Guna Reka ini cakra 4 dia nih besar sekali nih dibandingkan yang lain. Sehingga kadang-kadang kalau ada sesuatu di ruangan ini atau dia mendengar sesuatu yang itu dia mungkin bisa emosinya langsung kesentuh. Seperti tadi dia langsung otomatis
nggak tahan, nangis secara otomatis. Itu karena ini cakra 4-nya tiba-tiba nih besar, menurut saya ini besar sekali. Ya. Jadi ini juga kadang-kadang yang kita perlu perhatikan untuk anak-anak yang sensitif, anak-anak yang indigo, itu kadang-kadang dia harus belajar untuk memanage. Itu yang paling penting. Ya, oke. Yang paling penting seperti itu. Bener-bener ini Oke, ya. buat Ibu Windu nih, orang-orang awam di sana yang masih memandang bahwa anak indigo itu hanya sebagai penerawang. Ya, anak indigo itu sebenarnya tidak secetek itu ya. Mereka itu sebenarnya hidupnya mungkin Kakak Tiara juga ngerasain sangat depresi. Karena satu dia sudah merasa lain. Kedua dia menghadapi visualnya dia yang kadang-kadang sangat buruk, sangat tidak enak dilihat. Itu tuh tekanannya besar sekali. Terus kadang misi hidupnya dia sendiri pun dia bingung, aku harus ngapain sih dengan semua yang aku punya ini gitu kan. Nah, jadi melihat itu bukan berarti orang langsung liatin dong gue, anak gue lagi ngapain. Nggak semudah itu karena energinya itu akan sangat terkuras besar sekali. Nah, Dipaksa juga ya. Iya betul. Nah, ini saya juga punya pesan untuk para ibu-ibu yang mendapati anaknya tiba-tiba ngomong soal ketemu makhluk halus atau ketemu orang-orang dengan bentuk-bentuk aneh. Tolong jangan dihakimi dulu, anak saya jangan-jangan halu nih, jangan-jangan anak saya depresi, jangan-jangan anak saya punya masalah kejiwaan yang dia nggak bisa ngomong jadi aneh-aneh cari perhatian. Jangan dihakimi, ditemani, diajak bicara, dicari arahnya kemana. Solusi ya. Cari solusi, sekarang internet kan banyak sekali, carilah, ada psikiater, contohnya ada seperti Pak Tom yang bisa paling tidak membuka jalan, ini apa yang terjadi pada anak saya, minimal dari foto aura dulu ketahuan. Karena nggak harus indigo kok ke foto aura ini, anak kita pun bisa kita bawa loh. Jadi kita tahu bagaimana cara mendidik anak saya dengan karakter seperti ini, itu berguna. Kalau Tiara sendiri nih, Tiara mungkin ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman juga, sebagai teman-teman juga yang satu lah sama kamu, teman-teman indigo ataupun apa yang pengen kamu sampaikan juga. Iya, gue malah dapat bayangan nih ya. Udah nggak, maksudnya udah waktunya di Indonesia akan muncul anak-anak yang bercahaya ini. Itu gue pernah ngomong juga. Dan anak-anak bercahaya ini akan dititipin ke orang tua yang sangat spesial. Berikanlah kesempatan bagi mereka untuk berkembang secara baik. Banyak pembaca Tiara yang expect anaknya indigo karena orang tuanya ingin merasa spesial gitu kan. Anak-anak ini yang masih kecil ya, kalau Tiara kan udah gede nih, itu sangat butuh bimbingan orang tua. Dan jangan menyerah kalau punya anak-anak seperti ini. Itu titipan yang spesial dari Tuhan. Ingat ini titipan, jadi bukan punya kita sepenuhnya. Kita hanya dikasih tugas untuk menjaga dan membimbing gitu. Wah, lah Ibu, kalau Ibu juga gimana Bu? Mungkin buat pesan sama orang-orang kan jangan asal minta, misalnya ini indigo bisa ngeliat, tolong dong liatin saya dong gitu. Sebenarnya kan nggak begitu juga Bu. Capek itu, kesian. Iya betul, capek. Makanya itu problem kayak seperti saya sampai bilang sama anak saya, jangan bilang sama siapa-siapa kamu bisa lihat ini. Karena kemungkinannya dua nih, satu dia dianggap halu, dua akhirnya diperlakukan seperti dukun gitu loh. Disuruh-suruh, nah itu akhirnya kan dia terfokusnya ke situ dan dia merasa dianggap aneh. Iya, benar. Dia dianggap aneh, tidak menjadi dirinya sendiri dan itu membuat dia semakin terasing dalam tanda kutip. Padahal dia kan harus hidup normal. Apa Tiara? Sorry, nambahin satu lagi. Kalau dari sisi astral, kalau yang bisa lihat diminta kayak gitu, itu attract, mengundang yang hantu-hantu sekitar, lu bisa lihat ya. Jadi makin rame gitu. Apalagi kalau anak yang dia masih belum bisa kelola emosinya, itu nanti rame gitu. Kayak, iya dong, liatin gue dong, please dong gitu. Jadi manusianya minta, merekanya pun juga kepo, karena liatin gue dong gitu. Pengen ditunjukkan. Tapi sih kalau aku jujur ya, aku ada kenyamanan sama Tiara. Ini bukan nih, belum, Ji. Enggak, takutnya kan aura Parah, ini parah. takutnya kan aura lu redup atau gimana bisa ditolongin. Coba dulu. Kan lagi Pak Tom, aura lu lagi bar. Pak Tom, kalau tadi kan saya sama Rapi, di ini aura ini bisa disetrum nggak, Pak Tom? Oke gitu ya. Setrum aja. Ini karena dia udah mulai agak-agak lemah nih. Dia aduh tuh dibuat. Lemah apanya, Oke. bisa ketahuan nih. Iya, tadi. coba. Lemah apa kuat? Ayo, nggak apa nyetrum dikit doang. Bentar ya. Bentar. Ya, Wah. Kok mati lampu nih? Ini parah, ini aura aja menolak. Parah. Ini kita nggak tanggung jawab. Pak gimana nih Pak? Pak Tom, wah, ada, udah, parah, Pak. Bohong nih. Enggak, setiap tangan lu masuk tadi, ini aura gelapnya langsung membayangi. Ini kayaknya feeling gue dikerjakan nih.
Coba, tahan kiri, makanya tahan kiri. Ini tangan kiri, ntar juga tangan Iya, kiri. iya, masuk dulu. Ini Tangan udah. kiri. Hoi, ya ampun. Udah. Pak, ini kenapa Pak Tom? Pak Tom, ini kenapa? Gua kenapa sih gua? Pak Tom, ini Kenapa gua sih? Kenapa ini gua? Tolong, gua kenapa ini? Udah. Pak, lebih baik kita. Udah. Lebih baik kita udahan aja Pak. Saya takutnya aura gelap. Tidak. Tidak. Apa?